Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Baik, puji nama Tuhan. Saya ucapkan shalom bagi kita semua, Bapak Ibu. Haleluya. Saya senang berjumpa dengan Tuhan, dengan kita semua, ya. Sama-sama kita beribadah pada saat pagi hari ini, dan kami juga mengucapkan shalom bagi Bapak Ibu yang ibadah via Zoom dan YouTube online. Kasih dari Tuhan Yesus memenuhi tempat ini dan memenuhi rumah-rumah. Amin. Untuk itu Bapak Saudara, saya undang kita bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri. Boleh kita berjabat tangan. Katakan, terima lawatan Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Seberapa besar, seberapa banyak kita yang merindukan lawatan Tuhan. Mari kita lambaikan tangan kita kepada Tuhan. Kita berikan tepuk tangan kepada Tuhan Yesus. Dia baik, teramat baik bagi saya dan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu bagi kami. Kami ada sebagaimana kami ada pada saat pagi hari ini. Hidup berdiri, menikmati semua kebaikan Tuhan. Itu semua karena kebaikan kemurahan Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Buat waktu yang masih Tuhan izinkan bagi kami. Biarlah pagi hari ini Bapa kami menyenangkan hati-Mu. Ampuni kami Tuhan. Sucikan, layakkan, kuduskan kami. Urapi hati, urapi telinga, urapi mata kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah nama-Mu saja yang berkuasa Tuhan pagi hari ini. Segala kuasa yang mencoba-cobai kami Tuhan, kami ikat patah hancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih. Oh rabata karapa syakara lapata karapa. Oh rabata karapa syakara lapala. Kami undang kuasa Roh Kudus-Mu.
Oh rabataka rabataka, penuhi tempat ini. Oh rabataka rabasak, penuhi hati kami, penuhi. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, pagi ini selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Jiwaku merindukan-Mu. Amin. Katakan di hadapan Tuhan. Kami haus, kami rindu, ya Tuhan. Kami naikkan syukur kami pagi ini kepada-Mu Tuhan. Ku bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang seperti. Ku bersyukur, ku bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapanku, penolongku. Lebih lagi, mari kita bersama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Katakan, ku bersyukur, ku bersyukur. Amin. Ya Tuhan, Kau penolong, Kau perlindungan. Amin. Tiada yang seperti-Mu. Kami bersyukur, ku bersyukur kepada-Mu. Ini kami Tuhan datang menyembah-Mu. Seluruhnya kami Tuhan datang menyembah-Mu.
kemenangan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita sembah Dia, sembah Dia. Lebih lagi sembah Dia, lebih lagi pujilah Dia. Haleluya. Engkaulah keselamatan kami Tuhan, Engkaulah perlindungan kami, kubu pertahanan kami. Oh Elohim Shaddai Adonai, sembah Dia ya. Come, Holy Spirit, Roh Kudus, jiwa kami rindu, hati kami haus, hati kami haus. Oh, Rabataka Rabashalom ya Tuhan. Ora bataka rabasyakara lapataka rabasy. Ora bataka rabasyakara lapala pala 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 pala. Ora bataka rabasyakara lapala pala 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 pala. Ora bayana basu ya. Sikira batakara na 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 na. Sikira la batakara la bala 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 bala. Oh, rabatakara la bala bala bala. Sikira la bala 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 bala. Jesus, Jesus.
Beri api-Mu, beri hujan. Hujan pertobatan. Ora bataka rapa syakaralam. Api Roh Kudus, api Roh Kudus, api kemuliaan. Beri api, beri hujan, seperti yang Kau janjikan, berhembus Roh Kudus, berikanlah urapan-Mu sekarang. Beri api, beri hujan, seperti yang Kau janjikan, berhembus Roh Kudus, berikanlah urapan-Mu sekarang. Beri api, beri api, amin. Ya Tuhan, berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu, beri api, beri hujan, beri api, beri hujan, amin. Seperti yang Kau janjikan, berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu sekarang. Seberapa banyak kita yang rindu oleh Roh Kudus Allah. Mari kita lambaikan tangan kita. Kami rindu Roh Kudus hadir. Kami rindu Engkau Roh Kudus, datanglah. Oh Rabatakara, katakan beri api, beri api dengan lembut Bapak Ibu Saudara. Ya, seperti yang Kau janjikan, berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu, beri api, beri api, beri hujan, seperti yang Kau janjikan, berhembus Roh Kudus, berikanlah urapan-Mu, beri api, beri api, beri hujan, seperti yang Kau janjikan, berhembus Roh Kudus. Boleh kita sambil bertepuk tangan kepada Tuhan. Beri api, beri api, beri hujan, seperti yang Kau janjikan,
urapanmu, beri api kemuliaanmu, beri api, amin, beri hujan seperti yang kau janjikan, berhembus Roh Kudus, berikanlah urapanmu sekarang, berikanlah urapanmu sekarang, berikanlah urapanmu sekarang. Oh, amin. Lebih lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Selamanya Engkau Tuhan, selamanya Engkau yang kami sembah. Yesus Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Bahkan saat pagi hari ini juga kami akan bersorak-sorai Tuhan, kami akan menari-nari Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya satu nama yang berkuasa di tempat ini, di rumah-rumah, yaitu nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa buat hadirat-Mu. Kami rasakan Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Bagi setiap kita yang berkemenangan, yang rindu bersorak-sorai kepada Tuhan, bersama dengan saya kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini kita akan menari bersorak bagi Tuhan, amin. Seberapa banyak Bapak Ibu yang diberkati hari ini? Haleluya. Saya percaya kita semua yang hadir adalah umat pilihan Tuhan, yang memberikan waktunya kepada Tuhan untuk menyembah Dia. Haleluya. Yuk Bapak Ibu, kita akan bersorak kepada Tuhan. Lebih lagi bertepuk tangan Bapak Ibu. Bila Roh-Mu bekerja, amin, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang menyembah, membakar hati yang menyembah. Kami siap nyatakanlah bumbung dahsyat kuasa-Mu tercurah bagiku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbung dahsyat lawatan-Mu tak pernah berubah. Amin, takkan terkalahkan. Musik memuji Tuhan. Haleluya.
saudara. Amin. Lebih lagi kita mau bersorak kepada Tuhan. Mari tepuk tangannya dong bagi Tuhan. Sebab Dia Allah yang baik, perbuatannya yang heran ajaib bagi saya dan saudara. Haleluya. Kerajaanmu kekal. Oh. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan, tak ada. Amin. Kerajaannya yang terbesar goyangkan. Oh, semua musuh gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, amin. Tak ada yang setara denganku, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Musik lebih lagi memuji Tuhan. Boleh kita bertepuk tangan bagi Yesus Kristus yang baik, teramat baik bagi saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Oh rapataka rapataka laba-laba. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Kita berikan tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara.
Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan yang tidak pernah terbatas bagi hidup kami Bapa. Terima kasih buat perkenanan-Mu yang sungguh ajaib dan mulia bagi hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bapa, saat pada pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa, kami bersatu hati Tuhan. Kami membawa akan bangsa Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Diberkatilah bangsa Indonesia saat ini Tuhan. Kami terus percaya Tuhan bahwa terang kemuliaan Tuhan terus ada di bangsa kami saat ini Tuhan. Bapak, kami terus bawa bangsa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami terus percaya Tuhan Yesus bahwa apapun yang terjadi di bangsa kami saat ini Tuhan, semuanya ada dalam kendali tangan kasih-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bawa setiap pemimpin bangsa Indonesia saat ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dari Bapak Presiden beserta dengan wakilnya Tuhan. Bahkan para menteri Bapak, DPR, para bupati, para wali kota ya Bapak. Bahkan sampai ke desa-desa Tuhan Yesus. Kami bawa mereka semua ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Roh kepemimpinan yang daripada Tuhan turun kiranya atas setiap mereka Bapak. Sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami Tuhan dengan penuh tanggung jawab, dengan roh takut akan Tuhan, bahkan ada kerendahan hati yang akan Tuhan taruh bagi setiap mereka Bapak. Agar setiap apapun yang mereka kerjakan saat ini Tuhan, biarlah itu seturut dengan kehendak dan kuasa Tuhan sendiri Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami memberkati seluruh penduduk bangsa Indonesia Bapak. Dari kota-kota bahkan sampai ke desa-desa terpelosok sekalipun Tuhan. Tangan Tuhan sendiri akan terus menyertai setiap mereka. Bahkan kami percaya Tuhan, hujan pertobatan yang daripada Tuhan turun kiranya atas setiap anak-anak-Mu Bapak. Kami percaya Tuhan akan mengalami pertobatan di bangsa kami saat ini Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami juga mau berdoa saat ini Tuhan. Iklim dan cuaca yang ada di bangsa kami saat ini Bapak, biarlah itu sejadi seturut dengan kehendak Tuhan sendiri Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa. Kami bawa bangsa Singapura ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Damai sejahtera Tuhan terus ada di bangsa ini Bapak. Kami percaya Tuhan bahwa bangsa ini boleh menjadi bangsa pilihan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya ada satu terobosan yang terbaru yang akan Tuhan kerjakan di bangsa ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga memberkati setiap para pemimpin yang ada di bangsa ini Bapak. Biarlah Tuhan Yesus mereka boleh memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan ya Bapak. Bahkan setiap ketetapan atau peraturan apapun yang mereka buat saat ini Bapak, biarlah itu seturut dengan kehendak-Mu sendiri Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami sekali lagi Tuhan kami bawa bangsa Indonesia dan bangsa Singapura ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Jadilah kehendak-Mu atas kedua bangsa ini Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat pagi hari ini Tuhan, kami juga mau berdoa Bapak. Kami bawa Pastor Thomas ke dalam tangan kasih-Mu. Saat ini Tuhan, hamba-Mu berada di Israel ya Tuhan, beserta dengan rombongan ya Bapak. Tuhan, kami terus percaya Bapak bahwa penyertaan dan perlindungan Tuhan terus ada bagi hamba-Mu ya Bapak. Tuhan sendiri akan tuntun sertai setiap perjalanan hamba-hamba-Mu Bapak. Dan kami juga percaya Tuhan yang akan mengembalikan mereka ke Indonesia kembali dengan satu keadaan yang baik, satu keselamatan yang daripada Tuhan sendiri Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati hamba-Mu, pelayanan hamba-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya melalui hamba-Mu Tuhan Yesus, pengurapan dan karunia yang sudah Tuhan berikan bagi hamba-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Dia akan boleh menyelamatkan banyak jiwa, memulihkan banyak jiwa ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Saat pagi hari ini juga Tuhan, kami hamba-Mu ya Bapak yang melayani Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Engkau berkati kami semua Bapak, baik sebagai worship leader, pemain musik Tuhan, bahkan di multimedia Tuhan, bahkan kolektan, aser ya Bapak, bahkan pendoa syafaat Tuhan.
Kami percaya bahwa pengurapan yang daripada Tuhan terus turun atas kami semua ya Bapa. Tuhan sendiri akan terus melayakkan dan menguduskan kami, sehingga kami boleh dapat melayani Engkau Bapa dengan hati yang sungguh-sungguh ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap talenta yang sudah Tuhan berikan bagi kami ya Bapa, kami boleh dapat mempergunakannya untuk terus menyenangkan dan menyukakan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami juga mau berdoa, kami bawa hamba-Mu ya Bapa, yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami terus percaya Tuhan, pengurapan dan pewahyuan yang daripada Tuhan sendiri akan Tuhan terus karuniakan bagi hamba-Mu Bapa. Sehingga apapun Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu pada pagi hari ini Bapa, itu seturut dengan kuasa Tuhan sendiri Bapa. Tuhan yang akan taruh roh hikmat dan setiap kata-kata firman di dalam mulut, bahkan hati dan pikiran daripada hamba-Mu saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati setiap kami Bapa, jemaat-Mu ya Bapa, yang hadir pada pagi hari ini Bapa, baik secara online dan onsite Tuhan. Kuasa pengurapan kehadiran Tuhan sendiri akan terus memenuhi setiap kami Bapa. Bahkan Tuhan sendiri akan mempersiapkan hidup kami Bapa, terutama hati kami Bapa, sehingga sebentar kami dengar firman-Mu Tuhan, itu tidak lalu dari kehidupan kami Bapa, tapi biarlah itu kami boleh dapat menerimanya. Bahkan kami akan terus bertumbuh, berbuah dan berakar. Bahkan kami menjadi pelaku firman-Mu Bapa, karena kami percaya Tuhan, oleh karena firman-Mu Tuhan kami terus diubahkan. Oleh karena firman-Mu Tuhan Yesus, kami akan terus dikuatkan Tuhan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi Tuhan Yesus, kami undang Roh Kudus-Mu ya Bapa. Kuasai tempat ini, kuasai setiap hati kami Bapa, bahkan kuasai setiap rumah jemaat-Mu ya Bapa yang mengikuti secara online Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Bahkan kami akan mengumpulkan persembahan kami Bapa. Tuhan memberkati setiap tangan yang memberikan. Biarlah persembahan ini Tuhan dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan, dan nama Tuhan lebih lagi dipermuliakan. Dan pesan firman Tuhan yang sampaikan hamba-Mu Bapa, biarlah menjadi berkat dan motivasi di dalam hidup kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami jalankan persembahan ini. Haleluya, amin. Sambil menjalankan persembahan, kami naikkan pujian bagi Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kembali dari awal kita naikkan pujian ini. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Dari awal lagi Bapak Ibu, kita naikkan pujian ini. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
Terima kasihku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat saya serahkan kepada Bapak. Mau gembala. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, Kau sangat baik. Haleluya. Haleluya. Berikan penyembahan yang terbaik buat Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan, buat setiap kami Tuhan. Oh terima kasih buat nafas yang baru Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru Kau berikan kepada kami Tuhan. Semua karena kasih karunia-Mu. Oh semua karena Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Oh kalau hamba-Mu boleh menyampaikan sebagian daripada sabda firman-Mu Tuhan, Kau taruh Tuhan di dalam hidup hamba-Mu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, bukan karena kuat dan gagah, tapi karena Roh-Mu Tuhan. Engkau memberikan kesempatan hamba-Mu Tuhan untuk berdiri di depan ini Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu terbatas, tapi Engkau Tuhan yang tidak terbatas. Engkau sanggup melakukan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, pada pagi hari ini Roh Kudus Engkau bekerja. Roh Kudus Engkau ambil alih Tuhan. Oh
setiap kami Tuhan. Engkau pulihkan setiap kami Tuhan. Engkau pulihkan kami Tuhan. Engkau kuatkan hati kami Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Buka hati kami Tuhan untuk mendengarkan sebagian daripada sabda firman-Mu Tuhan. Saat kami pulang Tuhan, kami dalam keadaan yang tidak sama lagi. Saat kami datang Tuhan, Kau telah pulihkan hati kami Tuhan. Pulihkan dalam seluruh aspek kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau ambil alih sisa kebaktian kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala Pastor Thomas Chandra yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sebagian daripada firman Tuhan pada pagi hari ini, dan juga kepada para leader di gereja FLC Singapura. Ya, Pastor Thomas Chandra bukan orang yang baru buat saya. Saya mengenal beliau ketika beliau ada pelayanan di kota Surabaya. Perkenalkan, nama saya Filia. Saya tinggalnya di kota Surabaya. Tetapi kadang-kadang saya menjadwal hamba-hamba Tuhan asing. Jadi saya menjadwal hamba-hamba Tuhan asing udah hampir 20 tahun. Dan saya juga 10 tahun terakhir ini juga menerjemahkan hamba-hamba Tuhan. Dan saya juga melayani, kalau hamba Tuhan saya ke kota Jakarta, dan saya juga melayani menerjemahkan. Dan saya mengenal Pastor Thomas waktu dia ada di Surabaya, dan ketika itu saya menawarkan juga pembicara kami kalau mereka lagi pelayanan di Tangerang. Dan saya juga yang menerjemahkan, semua karena kasih karunia Tuhan. Dan nanti tanggal 3 Mei sampai 6 Mei ada AOP di Unity Tangerang, Gading Serpong. Dan saya juga menjadi salah satu penerjemahnya. Dan ketika saya tahu bahwa terakhir kalau nggak salah bulan Maret ya. Dan saya tahu bahwa Pastor Thomas Chandra ada di Israel, dan saya berkata dengan pengerjanya Pastor Abraham dan istrinya, ketika itu saya berkata bahwa saya akan melayani di Kuala Lumpur dan juga di Singapura, karena tiap tahun kami biasanya kalau lagi lebaran kami pergi ke Malaysia, dan juga kami ke Singapura, kami melayani. Dan suami saya yang melayani biasanya dalam bahasa Inggris, karena beliau fasih dalam bahasa Inggris. Nanti jam 2 siang ya beliau akan melayani di tempat ini, dan saya yang akan menerjemahkan. Dan beliau sekarang lagi melayani di gereja yang lain, gereja teman kami juga, yaitu di dekat Tai Seng, di sana dekat MRT Tai Seng. Puji Tuhan. Setelah pasca pandemi, kita tahu semua daripada kita, semua kena dampak. Tidak ada seorang pun yang tidak kena dampak. Dan kami sebagai hamba Tuhan juga, suami saya adalah gembala di Surabaya. Beliau mengembalakan di gereja Oasis City Blessing. Kami ada di bawah Sinode City Blessing. Beliau harus melayani di gereja di situ. Dan waktu itu beliau sebagai gembala, pada waktu itu bulan Januari beliau mulai menggembalakan, dan bulan Maret gereja kami harus ditutup karena lockdown juga, dan kami harus lewat Zoom. Semua daripada kita pasti kena dampaknya. Amin. Kita tahu, tapi Tuhan melakukan hal yang dahsyat di mana masa pandemi, dan iblis berusaha untuk menutup
gereja, menutup mulut Tuhan, mulut anak-anak Tuhan, tapi dia tidak berhasil. Saat ketika Zoom waktu pandemi banyak gereja ditutup, tetapi anak-anak Tuhan tetap berapi-api, yaitu tetap memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita lakukan juga dalam pelayanan Zoom, dan saya tahu bahwa Pastor Thomas luar biasa di dalam morning blessing-nya. Beliau melayani dengan luar biasa dan sangat diberkati, memberkati banyak orang. Dan saya percaya semuanya itu adalah kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Saat ketika pandemi itu berlangsung, saya bertanya kepada Tuhan, apa sih Tuhan, apa sih rencanamu Tuhan buat anak-anakmu? Dan Tuhan berkata, ini adalah rencanaku sehingga anak-anakku bisa kembali lagi kepadaku, tetap memuji dan menyembah kepadaku. Amin, amin. Ya, kita baru merayakan 2 minggu yang lalu, yaitu Paskah dan juga kebangkitan Tuhan Yesus. Nanti tanggal 18 Mei kita juga akan merayakan yaitu kenaikan Tuhan Yesus, Ascension Day. Itu adalah yang dahsyat ya, karena tidak ada agama manapun di mana Tuhannya naik ke sorga. Hanya Tuhan Yesus yang naik ke sorga. Kita berbahagia, kita mengucap syukur kalau hari ini yaitu kita masih ada di tempat ini. Ini bukan suatu kebetulan kalau Bapak Ibu sekalian ada di tempat ini. Amin. Dan saya sungguh bersyukur kalau saya boleh berbagi ya tentang apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Dikatakan bahwa tanggal 18 nanti kita akan merayakan kebangkitan Tuhan kita, kenaikan Tuhan kita. Di mana setelah dia naik ke sorga dan dia curahkan Roh Kudusnya supaya kita mendapatkan kuasa. Yaitu kita buka di dalam Kisah 1 ayat 8 dikatakan bahwa, bisa tayangkan ayatnya, Kisah 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dikatakan sampai ke ujung bumi. Dikatakan bahwa kita ini butuh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita ini nggak mampu. Kita ini nggak bisa apa-apa tanpa Roh Kudus. Oleh karena itu Yesus harus naik ke sorga sehingga dia bisa mencurahkan Roh Kudusnya, pribadi yang ketiga, untuk memberikan kepada kita kuasanya untuk kita bisa yaitu menghadapi hidup kita. Amin. Dikatakan bahwa dalam janji Tuhan bahwa Yesus akan kembali yang kedua kalinya. Tetapi saya percaya bahwa Yesus tidak akan kembali pada besok hari, pada bulan depan, atau bahkan tahun depan. Mengapa saya yakin? Karena dikatakan di dalam Kisah 3 ayat yang 19 sampai 21 bisa ditayangkan. Kisah 13 ayat 19 ayat sampai 21 dikatakan, Kristus, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Jadi kita ini harus sadar bahwa kita harus yaitu bertobat. Bertobat setiap hari. Karena kita tidak tahu apa yang kita lakukan lewat pikiran kita, lewat perbuatan kita. Tetapi ayat 20 dikatakan agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Ayat 21 dikatakan Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Ini dikatakan Alkitab yang mengatakan bahwa Kristus itu harus tinggal di sorga sampai
waktu pemulihan segala sesuatu. Pemulihan dalam hal apa? Pemulihan di dalam hal yaitu di dalam pribadi kita, hubungan kita dengan suami kita, hubungan kita dengan keluarga kita, pemulihan di dalam bisnis kita, di dalam keluarga kita, dengan anak-anak kita, sesama pelayanan kita. Siapapun Tuhan mau memulihkan. Dan judul khotbah saya hari ini adalah total restoration. Pemulihan secara total. Amin. Bahwa Tuhan itu mau memulihkan kita. Apa yang Tuhan mau pulihkan di dalam hidup kita? Tuhan mau memulihkan 3 hal. Yaitu gandum, minyak, dan anggur. Gandum membicarakan tentang makanan kita, tentang bisnis kita. Tuhan mau pulihkan di dalam makanan kita. Hari-hari ini di masa pandemi, setelah pasca pandemi, banyak orang yang bahkan di waktu pandemi banyak orang yang gak punya makanan. Kami bersyukur di Surabaya, di gereja kami, yaitu di Oasis, selalu memberkati komunitas. Dan kami selalu pada waktu masa pandemi kami ada tim untuk masak. Dan mereka memberi makan kepada orang-orang di sekitar gereja kami. Karena gereja kami ada di bagian timur dan banyak orang-orang yang gak punya juga. Dan kami memberi mereka makan. Menjadi dampak buat komunitas kita. Dan salah satu teman kami yaitu Pendeta Rex dari Manado, dan juga beliau punya dapur umum, mereka beri makan. Pada waktu pandemi mereka siapkan makanan orang-orang yang kena pandemi, yang kena COVID, dan dikirim makanan. 1 hari 2 kali makannya buat siang dan malam, dikirim sekalian. Semuanya itu karena anugerah Tuhan. Amin. Tuhan kita dahsyat. Dia lakukan apapun untuk kita. Karena dia tidak pernah membiarkan kita dan meninggalkan kita. Jadi Tuhan mau memulihkan gandum. Artinya bahwa makanan kita. Dan Tuhan juga mau memulihkan anggur. Anggur ini berbicara tentang yaitu darah Yesus. Lewat darah Yesus kita ditebus. Kita dipulihkan. Hubungan kita dengan keluarga kita. Hubungan kita dengan anak kita. Dengan pasangan hidup kita. Dan yang ketiga adalah di mana dikatakan bahwa yaitu Tuhan mau memulihkan minyak kita. Minyak itu berbicara tentang urapan. Fungsi daripada urapan kita tahu adalah untuk mematahkan belenggu-belenggu. Apa yang terikat di dalam hidup kita. Tuhan mau patahkan lewat urapannya. Kita bersyukur ya kalau Bapak Gembala punya karunia. Pada waktu dia melayani di Surabaya pertama kali. Dan saya dan suami hadir pada waktu itu. Dan luar biasa pemulihan terjadi, banyak pelepasan dan gelombang kesembuhan terjadi. Pada waktu itu suami saya berkata bahwa benar-benar ini ada gelombang kesembuhan dan dia bisa rasakan. Memang hari-hari ini kita perlu yaitu kesembuhan. Kita perlu pelepasan. Amin. Jadi Tuhan mau memulihkan yaitu gandum, anggur, dan minyak. Setelah saya pelajari, saya search ya arti daripada restoration atau pemulihan, yaitu dalam bahasa Ibrani yaitu syama. Syama artinya mengembalikan yang terhilang di dalam hidup kita. Apa yang terhilang di dalam hidup kita? Damai sejahtera, sukacita, apapun yang terhilang dalam diri kita. Tuhan mau pulihkan. Apakah itu berkat jasmani? Tuhan mau pulihkan hubungan kita.
Tuhan mau pulihkan. Ayub dipulihkan 2 kali lipat. Tuhan di dalam Alkitab mencatat pribadi Ayub itu luar biasa. Dikatakan dia adalah orang yang saleh. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi. Tetapi ketika Ayub berdoa buat teman-temannya, itu di dalam Ayub 42 ayat 10. Ayub 42 ayat 10 dikatakan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Jadi kuncinya adalah kita juga harus mendoakan orang lain. Saat kita mendoakan orang lain, Tuhan pulihkan kita 2 kali lipat dikatakan. Ini janji Tuhan. Amin. Dalam masa pemulihan, dalam masa penantian kita, ada 4 hal yang harus kita lakukan. Memang gak mudah ya, tetapi kita harus jalani. Poin yang pertama bahwa kita harus bersabar dan terus berdoa. Poin yang pertama, bersabar dan terus berdoa. Di dalam Roma 12 ayat yang ke-12, bisa ditayangkan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi kita harus tetap bersukacita, bersabar, dan teruslah berdoa. Dikatakan bahwa kita tidak boleh jemu-jemunya berdoa. Karena sabar itu adalah salah satu buah Roh Kudus. Dikatakan bahwa kita harus bersabar, menantikan pemulihan kita. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16, bisa ditayangkan. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Dikatakan bahwa kita harus tetap bersukacita. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita harus tetap bersukacita. Karena sukacita Tuhan itulah kekuatan kita. The joy of the Lord is our strength. Amen. Amen. Yaitu di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan, tetaplah berdoa. Artinya bahwa kita tidak boleh berhenti berdoa. Apapun masalah di dalam hidup kita, teruslah berdoa. Karena doa itulah kunci untuk membuka pintu sorga. Saat kita berdoa, kita nantikan suara daripada Bapa kita. Karena kita ini adalah dombanya. Dan kita mendengar, kita mengenal suara daripada gembala kita. Amin. Yang kedua adalah bersyukur. Yang kedua adalah bersyukur. Kita harus mengucap syukur dalam segala hal apapun juga. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kita harus mengucap syukur, give thanks. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Hari-hari ini dalam masa pandemi, selesai pandemi, banyak sekali yaitu teman-teman saya, yaitu para pengusaha, mereka berkata, sulit Bu.
Tapi mereka tetap harus mengucap syukur dan tetap bergantung kepada Tuhan. Tanpa Tuhan kita ini tidak ada apa-apanya. Karena Tuhan adalah pokok daripada anggur dan kita ranting-rantingnya. Ketika kita melekat kepada pokoknya, kita pasti berbuah. Amin. Pada waktu masa pandemi, pelayanan kami juga, pelayanan saya tahun 2020 pada waktu itu saya mulai menjadwal. Jadwal 1 tahun saya semuanya di cancel. Karena semua gereja ditutup, persekutuan doa ditutup. Tapi kami tetap mengucap syukur. Dan saya diberikan kesempatan juga masih tetap pergi ke kota Jakarta karena harus nengokin anak saya yang kedua. Dan di Jakarta itu saya punya teman baik. Dan mereka punya mall di Depok, punya hotel di Bogor. Dan luar biasa, sahabat saya ini memberikan kesaksiannya waktu masa pandemi. Mallnya itu rame di Depok. Tapi sebenarnya pemerintahan Depok nyuruh tutup mallnya. Tapi dia bilang, "Pak, kalau ditutup gimana nih tenan-tenannya? Kan harus bayar karyawannya. Kalau ditutup gimana?" Akhirnya oke, boleh buka lagi. Depok itu luar biasa. Kalau lihat mallnya mah biasa aja. Tapi Tuhan berkati tempat itu. Karena teman saya ini adalah pengusaha yang benar-benar takut akan Tuhan. Dia terima semua hamba-hamba Tuhan yang kami kirim. Di Depok itu ada supermarket. Dia bilang, "Coba bayangin Bu, kami dibayar 10 tahun di muka pada masa pandemi." Karena dia takut supermarket ini teman saya akan kasih ke supermarket yang lain. Dan dia berkata kita bayar 10 tahun. Dan di baru-baru ini kemarin saya ke Depok juga pelayanan. Dan dia katakan bahwa di Depok mereka juga akan buka teater CGV. Dan dibayar 3 tahun di muka sama orang Korea. Dahsyat ya, Tuhan itu lakukan yang luar biasa. Dan dia berkata bahwa hotel mereka yang di Bogor, yang tadinya nggak ada orang. Tapi mereka itu dahsyat karena mereka itu ada pendoa syafaat yang rutin. Jadi mereka mempekerjakan pendoa syafaat yang tiap hari berdoa berkati tempat-tempat di mana mereka punya. Apa yang terjadi? Di Jakarta nggak bisa ngadain acara waktu pandemi karena lockdown. Akhirnya seluruh departemen di Jakarta, departemen tenaga kerja, departemen olahraga, mereka pindahkan acara mereka, seminar mereka di Bogor, di BGF, Bogor Green Forest, karena tempatnya terbuka. Jadi boleh. Jadi tempatnya mereka itu terus-terusan dikirimin orang-orang yang datang. Itulah bagaimana Tuhan yaitu memulihkan. Karena bersyukur. Karena dia tahu bagaimana mengucap syukur. Dan dia tahu bagaimana dia melayani hamba-hambanya. Dia terima semua hamba-hamba Tuhan kami. Dan hamba Tuhan kami memang saya menjadwal hamba Tuhan saya banyak yang bergerak di dalam profetik. Dan mereka sangat diberkati dengan pelayanan daripada hamba Tuhan kami. Dan mereka mengumpulkan seluruh pendeta yang di Bogor sebulan sekali. Dan kami akan melayani mereka dengan memberikan firman, mendoakan mereka. Puji Tuhan. Tuhan itu dahsyat. Ketika kita tahu bagaimana mengucap syukur. Dan saya udah banyak juga para pebisnis, mereka berkata, kalau bukan Tuhan,
kami nggak mampu. Mereka panggil saya Cik Filia, nggak mampu. Ya karena semua, karena Tuhan. Amin. Dan mereka tahu mengucap syukur. Dan mereka tahu bagaimana mereka menerima hambanya. Itu adalah menerima Tuhan. Karena hambanya itu adalah wakilnya Tuhan. Amin. Amin. Yang ketiga, yaitu berharap. Teruslah berharap. Di dalam Roma 5 ayat 5, bisa tayangkan Roma 5 ayat 5. Dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi pengharapan kita di dalam Kristus itu tidak sia-sia. Dan suami saya bukan ngerti lagu, bukan ngerti not, tapi Tuhan berikan dia lagu yang banyak. Dan salah satu ayat ini dia buat jadi lagu. Pengharapan tak kecewakan karena kasih-Nya dicurahkan bagi kita. Amin. Kalau hari ini suami saya dan anak-anak saya tidak berharap tentang pemulihan di dalam hidup saya hari ini tidak bisa berdiri di sini. Saya masih jadi orang yang depresi. Saya mengalami depresi 2,5 tahun. Kalau hari ini Tuhan bisa pulihkan saya, Tuhan juga bisa pulihkan Bapak Ibu sekalian. Saya akan bersaksi apa yang terjadi di dalam hidup saya tahun 2017. Waktu saya datang ke Malaysia. Dan saya juga karena waktu itu 2017 saya punya 2 putri. Putri saya waktu itu berumur 25 tahun dan anak saya yang kedua berumur 18 tahun. Dan waktu itu saya memutuskan bahwa ini mungkin tahun yang terakhir kami bisa berlibur bareng. Jadi setiap kali kalau lebaran kami selalu luangkan waktu untuk liburan sambil pelayanan. Karena kalau nggak pelayanan, bapaknya nggak mau. Suami saya itu senengnya pelayanan gitu. Jadi kalau mau bawa dia pergi, ayolah kita juga melayani nanti sekalian liburan. Jadi waktu itu anak saya yang pertama udah mau menikah. Sekarang saya udah punya cucu 2. 2 cucu laki. Itu semua anugerah Tuhan. Jadi waktu tahun 2017 setelah waktu itu saya melayani sebelumnya ke Malaysia. Saya melayani salah satu hamba Tuhan yaitu Pastor Samuel Lai dan beliau sudah meninggal dunia. Baru kemarin 2019 meninggal mendadak. Dan saya juga sangat kehilangan karena beliau. Waktu itu kami melayani di Pulau Bali. Karena saya kecapean. Karena saya berkata dengan Pastor Sam, kalau nerjemahin kamu, nerjemahin firman 1 jam, 1,5 jam mah gak apa-apa. Tapi kalau doain, nubuatin orang satu-satu 2-3 jam. Capek, saya berkata. Tuhan, saya bilang, aduh Tuhan besok udah mau pulang nih. Naik pesawat pagi nih, tapi udah jam 12 belum selesai doain orang. Karena yang ngantri minta didoakan. Sampai ada yang ngantrinya tuh 3 kali. Sampai saya kenalin dia. Dia datang lagi, saya berkata, Bu udah 3 kali Bu didoakan. Isi doanya sama. Karena Tuhan yang bicara. Bukan hambanya. Tuhan pakai hambanya. Karena saya yang nerjemahin kan jadi yang saya tahu dong didoain. 3 kali saya bilang. Doanya sama, saya bilang begitu. Tapi ya namanya orang ya, gak puas, tetap ngantri. Aduh. Dan saya berpikir gini, aduh. Udah jam 12, belum makan. Besok pagi pesawat saya pagi lagi, jam 5 harus berangkat ke airport. Tapi saya berpikir, gak apa-apa deh, pulang nanti saya bisa istirahat 1 malam. Besoknya saya harus ke Malaysia. Dan ketika di Malaysia itu saya batuk. Tapi karena saya bisa istirahat masih oke. Dan
Dan tiba-tiba saya nggak bisa tidur. Nah itu awal daripada depresi saya. Saya nggak bisa tidur, saya tapi harus ke Bangkok bawa anak-anak saya karena udah janji kan. Akhirnya saya ngomong sama suami, saya harus tidur nih, saya butuh obat tidur nih. Saya bilang, tapi saya harus ke dokter deh, saya bilang. Terus saya sampai di Bangkok, saya ketemu dokter ke rumah sakit. Saya berkata saya nggak bisa tidur, saya bilang karena batuk. Terus dia bilang oke. Terus dia bilang begini, ya saya racikin obat, saya kasih resep. Terus tapi otak saya nih mau tidur. Jadi saya bilang, dok bisa gak kasih saya obat tidur? Terus dia tanya, mau ngapain? Ya saya mau tidur, saya bilang gitu. Saya sendiri yang berkata, saya minta obat. Terus dikasihlah dia obat penenang. Xanax. Obat penenang cuman sementara. Setelah itu hidup saya dikacaukan. Saya pikir setelah saya minum obat penenang, saya bisa tidur 1 minggu. Nanti saya pulang ke Indonesia, saya berhentikan, saya nggak makan. Tapi ternyata tambah nggak bisa tidur saya. Saya jadi terikat dengan obat penenang. Jadi kalau ada yang kena depresi, pergi ke psikiater, dikasih obat penenang, jangan dimakan. Saya adalah korbannya. Saya tidak bisa tidur. Saya makan obat penenang, pertama kali bisa tidur. Tapi karena saya jadi takut juga, semakin membuat saya nggak bisa tidur. Selama 2,5 tahun saya nggak tidur. Saya tinggalkan semua pelayanan saya. 2017 sampai 2019. Saya nggak mau menjadwal lagi, saya nggak mau menerjemahkan lagi, saya nggak mau keluar rumah. Depresi berat. Dan banyak orang-orang yang peduli dengan saya dan mereka berkata, Ci mungkin perlu pergi ke dokter katanya gitu. Mungkin Ci umurnya mau menopause katanya. Pergi deh ke dokter kandungan. Saya pergi ke dokter kandungan tapi bukan yang membuat saya tambah tenang, tambah bikin saya kacau. Dokter kandungan berkata setelah dicek katanya saya ada miom, saya ada kista, saya harus dioperasi, diangkat rahim saya. Waduh saya sampai tambah mumet. Tapi waktu itu karena mau cepet-cepet, pikiran saya kalau udah diangkat bisa tidur kali ya. Tapi terus keluarga saya, ipar saya adalah dokter. Tapi dia nggak praktek, dia berkata, loh ngapain diangkat itu rahim? Kamu lo nggak pendarahan, kamu nggak sakit. Saya pikir juga, oh iya ya, ngapain ya? Buang uang gitu loh. Dokternya berkata harus diangkat katanya. Kalau enggak udah gede katanya gitu. Katanya nggak apa-apa. Kata teman-teman juga berkata, karena itu kalau udah menopause bisa mengering katanya. Sampai sekarang nggak dioperasi tuh baik-baik aja saya. Tapi saya tetap nggak bisa tidur. Karena nggak bisa tidur, capek kan saya. Udah saya putuskan. Oh, saya pernah waktu masa depresi saya masih datang ke Malaysia sekali untuk hadir di conference-nya teman saya yang Pastor Samuelai. Karena suami saya menjadi salah satu pembicaranya dan dia berkata, oke lah kamu ke Malaysia, kamu relax katanya. Karena saya nggak bisa tidur, mereka juga bingung kan. Bawa saya pergi ke dokter di Malaysia. Dokter di Malaysia berkata begini, ini depresinya udah berat, major depresi. Ditulis di sana di catatan. Tambah dikasih obat tambah lagi. Aduh, tambah stres saya. Tapi setelah makan enggak juga bikin saya baik. Akhirnya saya putuskan, enggak deh. Saya bilang gini, mau makan, mau tidur, mau enggak, saya nggak mau makan. Akhirnya saya stop obatnya. Tapi benar saya nggak bisa tidur. Dan setelah itu saya putuskan begitu. Dan tahun 2019 Januari, waktu itu suami saya harus ke Bandung. Dan saya nggak mau tinggal di rumah di sini sendiri. Anak saya yang pertama udah menikah tahun 2018.
tahun 2018 anak saya yang kedua juga harus ke Jakarta untuk kuliah. Jadi saya sendiri kan, saya nggak mau. Saya berkata, saya pergi ke Jakarta aja. Itu awal dimana pemulihan saya. Dan Januari itu ketika saya bertemu dengan anak saya yang kedua, saya ini sangat dekat dengan anak saya yang kedua, ada soul tie. Jadi waktu dia tahu saya depresi, dia nggak bisa terima sebenarnya. Karena saya enggak mau apa-apa, saya enggak mau ngurusin kuliahnya, saya enggak mau ngurusin rumah, saya enggak mau masak, enggak mau belanja, apapun saya enggak mau, semuanya enggak mau. Saya cuma mau di kamar aja, enggak mau apapun. Sampai mereka itu untuk membangkitkan saya, mereka puter YouTube saya waktu terjemahin gimana, ayo bangkit mami. Namanya orang depresi, masuk kiri, kuping kiri, keluar kuping kanan, enggak peduli. Dan awal bulan Januari tiba-tiba ketika saya mengunjungi anak saya itu mungkin udah menumpuk ya di Jakarta. Karena culture di Jakarta itu beda dengan Surabaya. Dan dia agak shock culture ya, karena beda dengan teman-temannya. Kok beda ya Mi, katanya gitu. Terus tiba-tiba nggak tahu gimana dia berkata, Mi saya nggak mau kuliah lagi, saya mau berhenti. Loh kenapa? Saya bilang gitu. Enggak, saya nggak mau kuliah. Karena waktu itu dia kuliah di UPH, dia ambil jurusan hubungan internasional. Dia bilang nggak suka, waktu itu mau masuk semester 2. Nggak suka dia bilang, Mi karena ada pelajaran mikro, makro, statistik. Saya bilang waktu itu, ya kamu harus belajar karena kalau nanti suatu hari kamu jadi kepala perusahaan, kamu kan harus baca laporan keuangan segalanya. Jadi kamu harus belajar. Nggak suka, nggak mau pergi karena dia takut gagal. Karena dia biasa mendapatkan nilai yang terbaik di sekolahnya di SMA. Waktu itu dia di UPH juga dia mendapatkan beasiswa 75%. Dan dia harus mempertahankan IP-nya 3,75 selama 3 semester. Kalau tidak beasiswanya dicabut. Nah itu kekhawatiran dia karena dia tahu bahwa kami sebagai hamba Tuhan nggak punya uang yang banyak untuk membayar. Tapi kami sudah berkata kepada dia, enggak deh Han, nggak apa-apa, namanya Hana. Nggak apa-apa Han, nanti Tuhan pasti siapin. Ketika nanti kalau memang kamu nggak mencapai IP-mu 3,75, karena saya berkata kepada dia nggak mungkin deh IP mau 3,75 berarti nilai A-mu cuma A semua, B-mu cuma 1. Saya bilang nggak mungkin, berat. Saya bilang nanti pasti Tuhan siapkan. Tapi dia udah masuk dalam masa depresi, dia nggak mau kuliah, nggak mau ujian. Saya berkata, Han harus ujian, kalau nggak ujian kamu gagal. Saya bilang. Dia bilang, saya nggak mau belajar nih, nggak usah belajar. Saya bilang kamu cuma lihat aja. Karena memang anaknya sebenarnya pintar. Dan dia tetap nggak mau, berusaha untuk bunuh diri. Mau saya di Jakarta, saya bawa dia ke gereja GMS waktu itu. Dia setelah selesai kebaktian, selesai dengar khotbah, bilang begini sama saya, Mi ayo kita ke rooftop. Ngapain ke rooftop? Saya mau menjatuhkan diri. Saya bilang ngawur kamu bilang. Terus pokoknya aneh-aneh. Dan membuat saya itu tertemplak. Saya seperti ditampar. Kejadian yang di dalam hidup anak saya itu terjadi kepada saya sebelumnya. Saya gak peduli. Dia bangun, gak mau bangun. Tadi lagu terakhir itu adalah lagu di mana setiap pagi saya bangunin dia, saya putar lagu ini. Itu semua karena anugerah. Tapi waktu itu dia nggak peduli, namanya orang depresi kan. Tapi saya juga masih waktu itu. Tapi saya kuatkan hati saya. Saya berkata, Tuhan ampuni saya. Saya mau kembali. Saya mau kembali lagi. Saya mau bangkit. Dia sampai waktu itu dikasih pinjem sama apartemen di UPH itu sama teman saya. Mau lompat dari lantai 52, kakinya udah keluar 1. Saya tarik. Yang mau bunuh diri pakai silet. Itu yang membuat saya sangat-sangat terpukul melihat keadaan putri saya.
Dan itu yang membuat saya harus bangkit. Dan ketika itu saya berkata kepada dia, oke Han, kalau kamu gak mau kuliah gak apa. Keluarga semua juga udah oke. Tapi saya berkata dalam hati saya bilang, kalau kamu gak kuliah mau apa? Masa mau pulang ke Surabaya? Surabaya teman-temanmu juga udah kuliah, saya bilang, punya kesibukan masing-masing. Akhirnya saya bikin deal dengan dia, oke Han, kalau kamu mau berhenti oke. Tapi ujianmu kalau nilainya statistikmu C aja, kamu boleh berhenti, boleh stop. Ternyata apa yang terjadi? Statistiknya dapat amin. Saya bilang gak boleh, kamu gak boleh berhenti. Terus lanjut. Tapi Tuhan itu dahsyat. Bulan Juli dia lewati dan hamba Tuhan yang Pastor Samuel Lai juga datang di dalam melayani di bulan Juli waktu itu di Jakarta. Dan dia berdoa buat dia. Apa yang terhilang daripadamu Tuhan akan pulihkan 2 kali lipat. Amin. Dan setelah itu saya tahu kerinduannya. Dia dari apartemen kami pindahin ke kos. Dia gak suka tinggal di kos. Saya temenin dia waktu itu. Karena harus bangunin dia. Saya tidur di lantai. Berkorban buat anak saya. Saya harus bayar harga. Yang saya sudah tinggalkan dia 2 tahun setengah. 2 tahun hampir waktu itu. Saya semangati dia. Dan Tuhan baik. Dan ketika dia masuk semester yang baru, dia diajak temannya. Karena anak ini sangat aktif. Dia ada cell group leader. Dia juga adalah suka berorganisasi. Dan waktu itu di himpunannya diminta temannya, ayo Han gabung. Akhirnya dia gabung. Dan saat itulah kepercayaan dirinya bangkit. Dan 2 minggu kemudian cell group coachnya telepon dia, ayo Han kembali lagi jadi cell group leader. Dan pada waktu itulah dia dipulihkan. Waktu Agustus dia ulang tahun, dia berkata, kok kalau orang Surabaya bilang kebacut, maksudnya keterlaluan kalau saya gak mau bangkit. Tuhan begitu baik, Tuhan pulihkan maksudnya apa yang dia rindukan seperti apartemen. Nah, kita bertemu dengan teman saya dan teman saya berkata mau jual apartemennya. Tapi kalau belum jual mau disewa. Terus saya berkata kepada dia, siapa namanya lupa saya. Saya bilang kalau misalnya belum disewakan berikan ke Hana ya. Disewa sama Hana, tapi kami gak mampu untuk bayar 1 tahun. Kami bayar setiap bulan dan disetujui. Dan saat itulah dia dipulihkan. Karena dia seneng di apartemen, dia bisa berenang dan ke kampusnya dekat gitu. Dan dia dipulihkan. Dan setelah itu bulan Oktober suami saya menelpon saya tahun 2019. Mau sampai kapan kamu begini? Ayo kembali untuk melayani. Tahun 2020 dia udah diminta untuk menjadi gembala di City Blessing. Dia gak bisa nanganin lagi. Karena suami saya bukan orang admin. Semua jadwal kacau, pembicara semua bingung sama dia. Karena dia bukan admin. Akhirnya saya berkata oke, saya kembali ya, saya bilang. Saya kembali lagi dan saya berdoa kepada Tuhan. Saya bilang Tuhan, kalau Engkau memberikan kesempatan kepada saya 1 kali lagi untuk melayani, saya akan siap melayani. Dan saya kontak semua hamba-hamba Tuhan asing. Dan mereka berkata, aduh Tuhan, Bu Filia kemana aja? 2 tahun hilang katanya. Saya bilang, iya saya sekarang udah kembali mau menjadwal. Dan saya mulai menjadwal dan saya mulai hubungi gereja-gereja, persekutuan doa. Dan mereka semua menerima waktu itu. Dan saya mulai menjadwal. Dan waktu di Bandung, waktu Pastor Sam ada seminar, dia berkata begini sama suami saya, udah kamu hari ini jangan terjemahin, biar istrimu yang terjemahin. Saya bilang, Pastor, saya ini masih belum benar-benar, enggak apa-apa. Dia selalu memberikan kesempatan kepada saya. Dan saya mulai menerjemahkan, mulai bangkit
kepercayaan diri saya. Dan bulan Desember tahun 2019, akhir 2019 sebelum pandemi, saya pergi ke Malaysia dan Singapura dengan Hana juga. Dan Hana juga menjadi berkat, banyak orang dipulihkan lewat kesaksian dia. Dan saya juga diminta untuk yaitu membagikan firman Tuhan. Dan pada waktu itu di gerejanya yang di KL, setelah selesai kebaktian, Pastor Sam berkata, kalau nanti ada yang mau didoakan boleh datang ke Ibu Filia. Ngantri yang minta didoakan. Saya tanya satu-satu, mau didoakan apa? Mereka mau didoakan apa? Gak bisa tidur, Bu. Satu. Tanya yang kedua, gak bisa tidur. Yang ketiga gak bisa tidur. Yang keempat gak bisa tidur. Waduh, saya bilang Tuhan, saya tahu Tuhan itu izinkan terjadi di dalam hidup saya. Depresi yang berat, tapi Tuhan bisa pulihkan saya. Sehingga saya bisa menguatkan mereka yang gak bisa tidur. Gak bisa tidur itu horor loh. Malam liatin langit-langit, kapan pagi? Kalau udah mau malam ketakutan kan? Cemas, gelisah. Aduh, mau malam lagi. Tiap hari begitu 2 tahunan saya seperti itu. Tapi Tuhan pulihkan. Tapi saya gak langsung, tapi ada prosesnya. Saya ketiduran, saya capein badan saya ketiduran 1 jam, saya bangun lagi. Terus kalau gak ada apa-apa, gak ada dalam pikiran saya tidur lagi. Terus 2 jam bisa tidur, 3 jam bisa tidur. Sekarang saya tidurnya udah normal, puji Tuhan. Semuanya karena anugerah Tuhan. Ya, dan saya tahu kenapa Tuhan izinkan saya terjadi dalam hidup saya. Karena Tuhan punya tujuan. Amin. Karena Tuhan mau pakai saya untuk menguatkan orang-orang yang gak bisa tidur. Orang-orang yang depresi. Saya itu punya seperti gini. Kalau tahu orang ini depresi ya, saya punya empati yang luar biasa. Saya bisa merasakan apa yang dia rasakan. Kalau nggak merasakan, kita nggak tahu apa artinya. Nggak bisa tidur, depresi, nggak tahu. Tapi ketika engkau pernah mengalami seperti kan ada orang mantan-mantan narkoba, Tuhan izinkan juga mereka bisa melayani pecandu narkoba karena mereka ngalami. Saya waktu depresi itu saya pergi cari di Google, kepingin tahu ada nggak sih hamba Tuhan yang depresi terus dipulihkan, kepingin tahu saya. Ternyata ada, yaitu Anthony Chang, itu pendeta di Jakarta. Beliau tuh udah mau gila, saya juga udah dibilangin gila. Kalau mau ketemu orang saya lari, pergi ke mall, ketemu keponakan saya, ipar saya kabur. Anak saya tarik saya, ayo Mi, harus. Enggak, saya bilang, malu saya. Karena waktu saya depresi, saya itu jadi orang yang sangat berbeda. Orang yang tadinya suka ngomong jadi pendiam. Kayak bego gitu loh. Diajak ngomong, jawab iya atau enggak. Itu doang, enggak mau ngomong. Dan ketika saya kepingin tahu, ketemu. Tapi anugerah Tuhan, kalau beliau juga dipulihkan dan dipakai Tuhan. Amin. Semuanya karena anugerah Tuhan. Dan anak saya tahun 2021 ya. Dia selesai kuliahnya, IPK-nya 3,78. Beliau lulus dengan magna cum laude. Sekarang beliau bergabung di CNN, di TV. Dan menjadi asisten produser. Semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Yang keempat. Kita harus setia. Karena saya percaya tahun 2023 adalah tahun di mana tahun berkat ilahi, divine blessing and divine protection, perlindungan ilahi
diberikan kepada setiap mereka yang setia. Tahun ini kita tahun adalah tahun Ain Gimel, tahun 5783. Tulisannya itu seperti Gimel, seperti onta. Onta itu adalah binatang yang setia. Dia akan selesaikan perjalanannya. Berapapun berat bebannya, dia akan tetap sampai kepada tujuannya. Jadi janji Tuhan tahun 2023 adalah tahun di mana yaitu penyediaan ilahi, perlindungan ilahi buat orang yang setia. Saya akan tutup di dalam Kolose 3 ayat 23 dan 24. Ini adalah ayat favorit saya pada waktu saya pertama kali melayani. Kita melayani, kita bisa menghadapi begitu banyak orang, banyak karakter. Tetapi ketika engkau tahu bahwa apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, jangan setengah hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi saya mendorong hamba-hamba Tuhan yang melayani. Layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Layanilah, engkau perbuat apapun itu. Baik di tempat kerjamu, di bisnismu. Lakukan buat Tuhan, bukan buat manusia. Karena ketika engkau melakukan buat manusia, upahnya itu hanya sementara. Tapi ketika engkau mendapat upah, imbalan daripada Tuhan, itu kekal. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya. Lewat sharing saya percaya engkau akan dipulihkan, dikuatkan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, segala perkara. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Benar Tuhan, segala perkara dapat kami tanggung Tuhan di dalam Kristus Yesus. Engkau yang memberikan yaitu suatu kesabaran kepada kami Tuhan. Tetap bersabar Tuhan dalam apapun juga. Amin. Dan tetap berdoa Tuhan. Amin. Dan tetap mengucap syukur Tuhan. Dan teruslah berharap kepada
berharga Tuhan. Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan. Kalau pada siang hari ini Tuhan, Engkau pulihkan setiap kami Tuhan. Pulihkan hidup kami Tuhan. Pulihkan hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus, Engkau yang menghibur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi Engkau terus berkarya di dalam setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan Tuhan. Mereka yang berbeban berat, Engkau lepaskan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk anugerah yang Kau berikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berkati gereja Father's Love Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Saat ini mereka berada di Israel Tuhan, bahkan di kota-kota Tuhan, di kota Balikpapan, Palangkaraya, baik itu di Tangerang Tuhan, baik itu di Batam dan di Singapura, dimanapun berada Tuhan. Engkau berkati Tuhan, biarlah menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan Tuhan siang hari ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Saat ini kita akan mendengarkan pengumuman dan kembali kita pengumpulan persembahan kita. Haleluya. Welcome to Father's Love Church Singapore. Worship every Sunday 10 a.m. and 2 p.m. For online worship, you can join on YouTube and Zoom. Follow the morning blessing every Monday to Saturday at 5 a.m. Western Indonesian Time or at 6 a.m. Singapore Time. Follow the Night of Praise and Worship every Friday at 19 o'clock p.m. Indonesia Time or 20 o'clock p.m. Singapore Time. Always follow Coffee with Dud Tony every Monday and Friday 7 p.m. For those of you who long to serve God at FLC Singapore, you can contact Pastor Abraham Irwan. Sunday service, April 30th, 2023, will be served by Pastor Thomas Condra. Happy Sunday and see you on next week. God bless Jesus a lot. Baik, haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita. Namun kasih dan kemurahan Tuhan selalu memenuhi setiap umat yang percaya pada kita. Haleluya. Berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertai dan memulihkan.
dan kepada kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan dari awal sampai akhir daripada ibadah ini Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna Tuhan buat kami Tuhan. Angkat kedua tangan-Mu, diberkatilah Engkau saat ketika Engkau masuk dan saat Engkau keluar. Dan Engkau menjadi kepala bukan ekor. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah anak-Mu, menantumu, cucumu, bisnismu. Berkatilah yaitu usahamu. Diberkatilah di dalam apapun yang Engkau lakukan, Kau dibuat Tuhan berhasil dan makmur. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Bapa, dalam anaknya, Putra Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Kami sambut berkat-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sambil bersalam-salaman kami mengucapkan Happy Sunday bagi kita semua. Seluruh kami yang bertugas melayani pada siang hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.